Ya Allah, aku ini meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ada di wanita ini. Kenapa ada syariat untuk mencium kening istri ketika habis menikah? Untuk secara maknawi mengajarkan kepada kita. Memang pernikahan itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Sampai ketika baru menikah saja harus berdoa sama Allah. Yang ketiga, para ulama menyampaikan kepada kita. Bahwasanya ketika kita ngomong tentang masalah nasihat. Ya, masalah nasihat. Maka sesungguhnya kita harus paham, kalau kita berbicara tentang nasihat, baik suami kepada istri atau suami atau istri kepada sang suami. Maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang nasihat, ada dua hal besar. Kalau kita membicarakan tentang nasihat. Ada yang kita mampu kendalikan, ada yang tidak kita kendalikan. Salah satu di antara solusi supaya manusia itu mampu merasakan kebahagiaan pada kehidupan itu apa? Dia itu harus tahu apa yang dia bisa kendalikan, apa yang tidak bisa dia kendalikan. Ini yang menjadi perhatian kita. Contoh, saya seorang ustadz, guru. Apa yang mampu saya kendalikan? Yang mampu saya kendalikan adalah saya menyampaikan, saya mencoba berikhtiar, menjaga niat saya. Setiap kalimat ini saya niatkan karena Allah. Lalu menjaga yang terbaik. Bagaimana pemilihannya, setiap kalimat, setiap kata, setiap dalil. Dan kalau untuk yang online saya persiapkan bagaimana audio yang terbaik, lighting yang terbaik, visual yang terbaik. Itu mampu saya lakukan. Apa yang tidak mampu saya lakukan? Mengontrol setiap perasaan orang dan responnya manusia kepada saya. Saya nggak bisa ngontrol. Kalau saya memaksakan diri mengintervensi apa yang tidak bisa saya kontrol, apa yang terjadi? Saya menjadi guru yang paling stres di daerah Bekasi. Ustadz, kenapa Anda ngajar? Stres. Karena orang tidak suka sama saya. Kenapa? Karena kita mengintervensi apa yang tidak mampu kita kendalikan. Kapan kita menjadi guru dan menjadi ustadz itu lapang? Pertama, memaksimalkan ikhtiar. Yang kedua, ya sudah, apa yang tidak bisa saya kendalikan, ya saya tidak bisa kendalikan. Ada orang tidak suka sama saya, mau di mana? Mau saya menjelaskan 1000 kata pun kalau dia tidak suka juga tidak akan suka. Yang senang dengan saya tidak membutuhkan itu, yang tidak suka dengan saya ya tetap akan membenci kalau dia memang sudah tidak suka. Makanya kenapa di dalam dakwah itu butuh keikhlasan. Lalu kita tarik pada urusan nasihat kepada suami istri. Yang ketiga, poin yang ketiga, para ulama itu menerangkan apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan ketika memberi nasihat. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin memberikan nasihat, satu, yang bisa kamu kendalikan itu caramu. Ikhtiarmu bagaimana? Caramu bagaimana? Karena terkadang sebuah nasihat tidak nyampe kepada seseorang disebabkan ikhtiarnya itu salah. Caranya salah, waktunya salah. Yang akhirnya menyebabkan nasihat itu menembus tembok yang sangat keras dan tidak menghasilkan sebuah hasil. Kenapa? Caranya salah. Makanya yang kita bisa kendalikan itu caranya. Adapun bagaimana prosesnya, kita tidak pernah tahu kapan kita memberi nasihat itu akan direspon. Itu bukan urusan kita dan tidak bisa kita kendalikan. Dan maaf ya Ibu, ada perkataan Syekh Utsaimin yang menerangkan kepada kita, siapapun suamimu, milik hatinya itu miliknya Allah. Dan siapapun istrimu, maka sesungguhnya hatinya itu milik Allah. Dan kita tidak bisa untuk menguasai hati orang yang kita cintai. Kita bisa memberikan cinta dan mengekspresikan cinta kita kepada beliau, tapi kita tidak bisa mengendalikan hatinya untuk kita. Kenapa? Pemilik hati itu sekali lagi miliknya Allah. Makanya kalau kita memberi nasihat, yang kita harus ingat adalah nasihat itu yang mampu kita kendalikan caranya. Yang tidak mampu kita kendalikan itu hasilnya. Hasilnya miliknya Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan kepada kita hasil. Kalau kita sudah ingin memberikan nasihat kepada sang suami. Tapi saya tekankan, yang nomor 3 ini berkaitan pada poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita memberikan nasihat, ingat ya, fungsinya seorang suami itu sutroh. Kalaupun dia tidak merespon nasihatmu, walaupun ini merupakan ujian yang lumayan berat,
Kalaupun kamu sudah memberikan nasihat kepada suamimu, kok dia tidak merespon apa yang kamu nasihatkan kepadanya, kita harus ingat. Dia ada menjadi suami saya sudah bisa menjadi sutroh, itu pun merupakan batasan minim yang seharusnya sudah kita harus syukuri. Maka itu yang menjadikan kita paham. Dan kita juga harus mengerti, menasihati suami istri itu kata para ulama, menasihati suami istri itu kayak menasihati, kayak kita menanam benih. Yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan muncul dan akan tumbuh benih yang kita tanamkan untuk mereka. Kayak nanam benih, bisa jadi kita tanam hari ini, besok langsung kita panen. Ada orang yang menanam benih, sampai 10 purnama, 100 purnama, barulah dia mendapatkan benih itu berubah menjadi baik. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya kita menjumpai kisah-kisah nyata, Ibu. Ada seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya. Lalu akhirnya suaminya dalam satu waktu langsung berubah menjadi baik. Karena terbentur lalu akhirnya terbentuk. Tapi kita tidak nafikan. Ada seorang istri ngasih nasihat kepada suaminya. Allah tidak ngasih langsung. Bagaimana nasihat itu direspon sama suaminya. Tapi akhirnya membutuhkan waktu yang panjang. Sampai akhirnya sang suami bisa merespon apa yang dinasihatkan istri kepadanya. Ada seorang suami sudah sakit-sakitan, barulah dia merespon apa yang disampaikan oleh sang suami. Ada seorang suami ketika sudah dipecat dari perusahaan, baru dia merespon nasihat dari seorang suami. Dan kita tidak pernah tahu kapan panen atas setiap nasihat yang kita berikan kepada suami kita. Dan kita tidak wajib untuk memastikan waktunya. Karena waktu itu selalu berpulang kepada Allah. Dan waktu dari Allah itu waktu yang terbaik. Ini yang kita harus paham sebagai suami istri. Jadi kalau kita menjadi suami istri, maka kita harus betul-betul paham. Betul. Ya, apa yang bisa kita kendalikan, kita atur yang terbaik. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dipaksa. Supaya kita tidak stres. Supaya kita tidak frustasi. Bagaimana hasil dari nasihat saya? Allah yang ngatur. Ada yang diuji dengan kelapangan, cepat suaminya merespon. Ada yang diuji dengan kesyukur, dengan kesabaran. Yang membuat dia itu harus menunggu lama. Tapi selama seorang wanita menunggu suaminya untuk bisa berbuat baik kembali. Kalau dia niatkan menunggunya karena Allah, maka sepanjang dia menunggu itu pun merupakan sebuah pahala yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bukankah Asiyah menasihati suaminya Fir'aun untuk menerima dakwah anak angkat mereka? Ibu pernah baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir? Nah, tidak dibaca insya Allah. Maka bukan berarti Asiyah itu jadi bisu setelah beliau beriman sama Rabbnya Nabi Musa. Ini banyak orang gak paham. Kita ini kalau mendengar sebuah kata, sebuah nama tentang Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, kita menyangka, oh dia itu jadi bisu setelah beriman. Dia tidak ngomong apapun. Lalu dia mengunci dirinya di kamar dan tidak lagi berinteraksi sama Fir'aun. Salah. Asiyah binti Muzahim tetap menyampaikan dakwahnya Nabi Musa, putra angkatnya, untuk disampaikan kepada suaminya. Makanya sampai beliau merintih kepada Allah itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Itu menunjukkan kalau orang itu sudah berdoa, itu ikhtiarnya sudah diberikan. Maka ditutup ikhtiar itu dengan doa. Imam Ibnu Katsir mengatakan ikhtiarnya Asiyah binti Muzahim itu ikhtiar. Dia ikhtiar kepada suaminya. Tapi suaminya tidak merespon dan baru merespon keimanan setelah tenggelamkan di dalam lautan ketika sudah sakaratul maut. Barulah dia mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa. Tapi kita lihat perjuangan Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ditetapkan sebagai salah satu penghuni wanita penghulu surga. Bukan karena dia mendapatkan seorang imam, seorang nabi. Bukan karena dia mendapatkan imam, seorang rasul. Bukan dia mendapatkan seorang imam, yaitu seorang walinya Allah. Tidak. Tapi disebut sebagai pembangkang terbesar pada kehidupan manusia. Itu adalah Fir'aun. Saking bencinya manusia kepada Fir'aun, gak ada orang tua yang ngasih nama Fir'aun untuk anaknya. Ada nama Fir'aun untuk anak? Tidak ada. Nama anaknya siapa, Bu? Fir'aun, Ustaz. Gak ada. Itu pun tidak menggagalkan perjalanan seorang Asiyah binti Muzahim untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi ini kita luruskan perkataan yang tadi. Taat sama suami itu ya lihat-lihat dulu suaminya. Karena sesungguhnya kita beribadah kepada Allah kalau menikah,
Itu bukan karena manusianya. Kalau kita menikah itu karena kita memikirkan bahwasanya di balik pernikahan kita ada ridho Allah yang kita tuju. Dan itu yang ketiga. Ya, makanya jangan untuk memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita paksakan. Ngontrol hati istri kita itu nggak bisa, sebagaimana kita nggak bisa ngontrol hati suami kita. Makanya maaf, apa sunnahnya kalau kita baru menikah? Sunnahnya baru menikah itu ada satu sunnah, yaitu mengecup kening istri. Lalu kita mendoakan sebagai seorang laki-laki, Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Makanya ketika kita baru menikah, dikecup kening seorang wanita itu oleh suaminya, lalu suaminya berdoa, ya Allah, aku ini meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ada di wanita ini. Kenapa ada syariat untuk mencium kening istri ketika habis menikah? Untuk secara maknawi mengajarkan kepada kita. Memang pernikahan itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Sampai ketika baru menikah saja harus berdoa sama Allah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu merasa susah taat sama suaminya, mungkin dulu nggak dikecup keningnya. Ya. Dan tidak didoakan sama suaminya. Tapi itu yang kita peroleh. Makanya itu yang kita harus pahami bahwasanya ini miliknya Allah semata. Dan kita tidak bisa maksa sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya maaf ya Ibu. Makanya terkadang kesabaran itu adalah kunci. Kesabaran itu adalah kunci. Kecuali ada perkara-perkara syar'i yang nanti kita akan bahas. Kapan-kapan kita bahas. Kapan saatnya kita bertahan, kapan saatnya kita harus selesai. Itu juga ada ilmunya. Jadi ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita harus selesai. Tapi yang terpenting adalah nasihat itu tetap ditunggu. Dan kita butuh keluasan di dalam kita menunggu suami kita. Ketika suami kita belum merespon setiap nasihat yang kita berikan kepadanya. Luwes itu penting Bu. Dan terkadang, maaf, kaum hawa, kaum wanita itu paling sulit luwes sama suaminya. Ya karena terkadang mengharapkan idealnya seorang suami melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang kita ambil pelajaran Bu pada poin yang ketiga? Itu berkaitan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Menasehati itu kayak nanam benih. Kita ini nggak ngerti kapan benih itu akan tumbuh. Sebagaimana seorang suami ingin istrinya berhijab. Ya kita nggak tahu kapan istri saya akan berhijab kalau memang dia belum berhijab. Proses untuk menjadikan sebuah benih itu tumbuh menjadi tanaman dan pohon, itu Allah yang menentukan. Maaf ya, yang betul-betul kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, kita aja tidak bisa pastikan itu akan tumbuh. Berapa banyak istri saya nanam benih gitu, tidak tumbuh. Dan kita tidak pernah menduga ada biji yang kita sebar aja malah tumbuh. Kita tidak bisa. Kalau yang kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, disiramin, tidak ada jaminan bahwasanya biji itu akan tumbuh. Apalagi ketika kita bicara tentang sesuatu yang abstrak, yaitu masalah hati. Dan itu yang menjadi bagian yang kita harus pahami. Para ulama itu mengingatkan kita semuanya, termasuk saya. Memang terkadang itu kita harus menunggu, karena memang hati itu miliknya Allah. Kita tidak bisa mengendalikan dan jangan pernah merasa bisa mengendalikan. Kalau kita sudah merasa bisa mengendalikan, disitulah frustasi dan depresi pasti kita dapatkan. Ya, makanya betul kata Imam Al-Ghazali. Kalau kamu stres itu karena kamu mengintervensi Allah. Yang tidak kamu kuasai, kamu paksakan untuk kamu pikirkan. Yang diperintahkan justru kamu malah lalaikan. Nah itu di situ kita akan stres. Disitulah kita akhirnya paham. Dan memang kadang-kadang Allah memberikan ujian itu memang semacam itu. Ada seorang istri yang pengen suaminya itu ngajak dia ngaji, dia justru mendapatkan suami yang gak ngajak ngaji. Ada seorang suami yang pengen istrinya itu ngaji, dia mendapatkan istri yang gak ngaji. Tapi itulah caranya Allah. Karena Allah itu ingin memberikan sebuah pagelaran, sebuah materi kuliah yang besar dalam kehidupan kita. Hidup itu ujian yang tentunya pasti kita akan jumpai. Dan itulah poin yang ketiga yang kita harus mengerti. Poin yang ketiga adalah apa yang bisa kita kendalikan, lakukan.
Apa yang tidak bisa kita kendalikan, serahkan sama Allah. Maka merintihlah kepada Allah supaya hubungan manusia kepada Allah itu lebih besar.